الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولا الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى الذي أعطانا فرصة ونعمة. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, di malam ini kita bisa bersua di majelis ilmu di Musholla Al-Hawd di Jalan Tolopuli Raya, Kota Makassar. Dan pembahasan kita pada malam hari ini pembahasan tentang keikhlasan. Pembahasan yang sama dengan sederhana dari judul kajian kita pada malam hari ini, ya, ikhlas hanya kepada Allah. Ya, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat judul ini sederhana sekali judulnya. Semoga ini juga menggambarkan apa yang akan kita bahas insyaallah pada malam hari ini. Ya. Ini pembahasan yang tentunya sudah sering kita dengarkan, namun harus sering diingat-ingat dan selalu diingatkan. Ya, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita sekalian waktu. Dialah Allah Subhanahu wa taala As-Samad, tempat bergantung kepadanya segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niatnya dan seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Perbincangan kita pada hari ini adalah tentang sebuah kalimat yang menjadi dasar yang agung di dalam agama kita. Agama kita dibangun di atas kalimat tersebut, di atas dasar itu. Perbincangan kita di hari ini adalah perbincangan tentang rukun dari setiap amalan yang kita lakukan. Kebaikan dari agama kita tergantung dari pembahasan kita di malam ini. Pembahasan kita, kajian kita di malam hari ini adalah tentang sesuatu yang bisa mengharumkan hati-hati kita dan menjadi air bagi kehidupan kita. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang pembahasan rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa taala. Dengan pembahasan ini atau dengan kalimat yang ringkas ini akan terbedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Terbeda mereka dengan ini, dengan pembahasan ini, dengan kalimat ini, dengan perbicaraan kita pada malam hari ini. Ya, dan akan terpisah tempat mereka, yang satu di surga dan yang satu di neraka. Yang satu di neraka. Dia adalah ruh bagi orang-orang yang bertakwa. Ruhnya orang bertakwa adalah kalimat ini. Dia adalah perdagangan orang-orang yang beruntung. Ghanimah orang-orang yang soleh, orang-orang yang ikhlas. Dia adalah dagangan yang menguntungkan bagi orang-orang yang soleh dan tidak menguntungkan bagi orang-orang yang melalaikannya. Dan dia adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala mensifati hambanya yang jujur dan mensifati hambanya yang beriman
yang kokoh di atas keimanannya. Dia adalah sebuah bab yang orang-orang yang menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala masuk dalam pintu tersebut. Ya. Dia adalah awal dari jalan orang-orang yang menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang indah, yang diberkahi, kehidupan yang kekal di surga nanti. Dan kalimat itu adalah keikhlasan. Keikhlasan. Ya, keikhlasan perkara yang wajib diperhatikan oleh setiap muslim maupun muslimah. Pembahasan ini pembahasan yang berhak untuk selalu diulang-ulang, yang penting untuk diperhatikan, diingatkan. Ya. Dan betapa banyak orang-orang yang melalaikan hal tersebut. Tidak peduli lagi bagaimana keikhlasan dia dalam beramal. Dia beramal namun dia tidak peduli dengan keikhlasannya. Dia beramal namun dia tidak peduli apakah dia melakukan itu karena Allah atau karena selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli apakah dia melakukan sebuah amalan karena dunia atau karena akhirat. Maka ini adalah awal untuk kita bertanya kepada diri kita. Ya, apakah amalan yang kita lakukan karena Allah atau karena selain Allah Subhanahu wa taala? Bagi yang melakukan karena Allah, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang melakukannya karena selain Allah, maka hendaklah kita bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kepada kita waktu untuk memperbaiki amalan-amalan kita, memperbaiki amalan-amalan kita. Disebutkan oleh sebagian ulama kita, "Faman aradal hayatat thayyibah bila imanin wa amalin sholihin faqad hawalal mustahil." Barang siapa yang menginginkan kehidupan yang baik tanpa adanya keimanan, maksudnya keikhlasan, dan tanpa adanya amal yang soleh, maka sungguh dia telah mencari sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kita akan bisa mendapatkan kehidupan yang baik tanpa keikhlasan. Kalau ada dalam kehidupan kita ada hal-hal yang tidak mengenakkan kita, kehidupan yang di dalamnya tidak menjadikan hati menjadi tenang, maka kita perlu memeriksa amalan-amalan kita. Mungkin di antara amalan-amalan tersebut ada yang kita amalkan, kita lakukan untuk mencari ridho selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya seorang yang menikah, ya, dia telah menikahi seorang wanita yang dianggap wanita tersebut adalah solehah. Kemudian wanitanya juga menikahi seorang laki-laki yang dianggap juga soleh. Kemudian di antara mereka ternyata tidak menemukan sebuah titik ketenangan. Padahal tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan. Untuk mendapatkan ketenangan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda dari ayat-ayat Allah adalah Allah menjadikan di antara kalian berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, agar kalian wahai para suami merasa tenang dengan istri kalian. Namun ternyata dalam pernikahan itu mereka tidak mendapatkan ketenangan. Mereka tidak mendapatkan kedamaian, ketentraman. Maka coba periksa, mungkin ada yang salah dalam niat kita mengarungi kehidupan pernikahan itu. Mungkin ada yang salah, mungkin ada tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Sekedar untuk riya misalnya, atau sekedar untuk menginginkan dari perkara dunia. Karena kata para ulama kita, mustahil seorang akan mendapatkan kehidupan yang baik tanpa iman dan amal soleh. Ya, tanpa iman dan amal soleh. Jadi sama saja dia mencari sesuatu yang mustahil, menuntut sesuatu yang tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik didapatkan dengan iman dan amal soleh. Maka ketahuilah bahwa keikhlasan itu adalah amalan hati yang paling penting diperhatikan. Keikhlasan adalah amalan hati yang paling penting untuk diperhatikan. Ya. Oleh karena itu, maka hendaklah kita
punya perhatian pada amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat nanti tidak ada lagi manfaatnya harta dan anak laki-laki. Sekarang kalau kita punya harta itu ada manfaatnya. Apapun kita mau, kalau uang kita ada, itu kita bisa beli, kita bisa dapatkan. Ya, sekarang bukan masalah barang itu murah atau mahal ya, tapi masalahnya ada uang atau tidak untuk beli. Kalau kita ada uang, kita bisa beli. Artinya harta di dunia ini ada manfaatnya, tapi di akhirat tidak ada manfaatnya. Demikian pula anak laki-laki kumpul di dalam makna itu, bahwa hati yang selamat, yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, sudah terlihat betapa pentingnya kita memperhatikan hati kita. Ya, betapa kita penting untuk memperhatikan hati kita. Karena inna a'malal qulub umuman akadu wa ahammu min a'malil jawarih. Karena amalan-amalan hati secara umum itu lebih penting untuk diperhatikan daripada amalan-amalan badan. Kita selalu lihat yang zahir ya, yang hati jarang kita perhatikan. Padahal yang penting sekali untuk kita perhatikan adalah hati. Kalau hati kita baik, amalan-amalan zahir kita akan baik. Tapi kalau hati kita rusak, amalan-amalan yang zahir kita, walaupun secara zahir itu baik, itu akan rusak. Coba lihat orang-orang munafik, amalannya baik atau rusak? Secara zahir, baik atau buruk? Baik. Secara zahir, sampai orang-orang munafik bikin masjid yang dikenal dengan masjid apa? Masjid Dirar. Masjid Dirar, masjid yang tujuannya memang untuk merusak, membuat mudarat di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi paling tidak kalau kita lihat, oh dia bikin masjid, bagus. Tapi apa yang membuat Nabi SAW menghancurkan masjid itu atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Karena masjid itu dibangun dengan niat yang tidak ikhlas. Dengan niat yang tidak ikhlas. Artinya, perbuatan mereka membangun masjid sia-sia karena ketidakikhlasan. Pertanyaannya, apakah mungkin perkara seperti itu menimpa kita? Membangun masjid, membuat lembaga dakwah, membuat misalnya sekolah-sekolah Islam, atau membuat gambar-gambar dan seterusnya, kemudian masuk di dalam diri kita ketidakikhlasan? Mungkin atau tidak? Mungkin. Dan itu tidak ada manfaatnya. Amalan-amalan yang masuk ke dalam hati kita ketidakikhlasan. Maka sekali lagi, hati itu penting untuk diperhatikan. Amalan hati lebih baik daripada amalan jawarih, amalan yang kelihatan. Walaupun amalan hati dengan amalan yang kelihatan harusnya nyambung. Kalau hati kita bagus, amalan yang kelihatan, amalan yang zahir itu akan bagus. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau menjelaskan tentang amalan hati, ya, tentang agungnya amalan hati, beliau mengatakan, a'malul qulub hiyal asal. Amalan dalam hati itu adalah dasar, pokok. Itu modal utama amalan kita adalah amalan hati, dari sini, dari dalam ini. Jadi ketika kita mau beramal, perhatikan apa yang mendorong amalan yang kita lakukan tadi. Di mana memeriksanya? Di dalam hati, diperiksa. Apakah dia untuk Allah atau selain Allah? Kemudian kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa a'malul jawarih tabi'un wa mukammilatun. Sedangkan amalan perbuatan yang zahir itu sekedar mengikuti amalan hati, dan dia sekedar menyempurnakan amalan hati. Itu intinya. Bagaimana memperbaiki hati? Maka keliru kalau dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada perhatian dengan masalah tazkiyatun nufus misalnya. Sehingga ada sebagian orang begini, kalau mau belajar tazkiyatun nufus kepada kelompok fulan. Kalau mau belajar tentang semangat, kepada kelompok fulan. Kalau mau belajar tentang manhaj, kepada kelompok fulan. Belajar tentang ini kepada kelompok fulan. Ini keliru. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengajarkan semuanya, termasuk masalah
tazkiyatun nufus, pembersihan hati, pembersihan jiwa. Jadi ini menunjukkan ya bagaimana Imam Ibnu Qayyim menjelaskan amalan hati itu pokok. Ini menunjukkan salafus saleh ada perhatian kepada amalan hati. Dan nanti akan kita lihat bagaimana Nabi dan para sahabat, para ulama, para tabi'in punya perhatian besar terhadap amalan hati. Jadi amalan perbuatan kita, salat, puasa dan seterusnya, itu mengikuti amalan hati, menyempurnakan. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wa innan niyyata bimanzilatir ruh. Niat itu kedudukannya sama dengan ruh. Tahu ruh ya? Ruh itu sesuatu yang ada dalam diri orang yang hidup. Kemudian kalau itu hilang, yang hidup tadi jadi mati. Jadi penyebab dia hidup dengan izin Allah adalah ruh. Adalah apa? Ruh. Niat itu, kata Imam Ibnu Qayyim, innan niyyata bimanzilatir ruh. Sesungguhnya niat itu kedudukannya sama dengan roh pada tubuh seseorang. Wal amala bimanzilati jasad. Sedangkan amalan itu kedudukannya sama dengan jasad. Roh dan jasad sama-sama penting. Kalau kita nggak punya jasad, berarti kita sudah tidak ada, ya kan? Tapi kalau kita tidak punya roh, kita juga sudah tidak ada. Tapi yang paling penting adalah rohnya, karena itu yang membuat hidup. Kalau rohnya ada, dia masih hidup. Kalau rohnya nggak ada, dia mati. Ada orang yang sakit parah misalnya, anggap seperti ujian yang Allah berikan kepada Nabi siapa? Nabi Ayub, ya kan? Ujian yang sangat besar, ujian sakit. Namun karena rohnya masih ada, masih bagus, maka dianggap beliau masih hidup. Dianggap sebagai orang yang soleh, orang yang baik, karena rohnya masih berfungsi, ya kan? Walaupun jasadnya sudah rusak. Beda dengan orang yang jasadnya bagus tapi rohnya rusak. Anggaplah seperti Firaun dan yang semacam dengan mereka. Ini jasadnya bagus tapi rohnya rusak. Maka ini nggak dianggap. Wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia sama dengan tidak ada. Jadi kalau kita sudah roh kita sudah nggak ada, sama saja tidak ada. Jadi seperti orang yang meninggal, ada jasadnya, ada. Tapi rohnya sudah hilang, maka tidak dianggap tidak ada, walaupun jasadnya ada. Nah, demikian pula amalan. Amalan kita kedudukannya seperti jasad. Amalan tidak akan ada manfaatnya kalau di dalam amalan itu tidak ada roh. Apa rohnya? Niat, keikhlasan. Itu rohnya. Untuk apa beramal kalau tidak ada rohnya? Mati. Amalan itu mati, nggak diterima oleh Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka perhatian hati kita. Amalan kita kedudukannya seperti jasad. Lil a'dha, bagi anggota tubuh, alladzi idza faraqa ruh ya fayamut. Di mana kalau dia sudah berpisah dengan ruh, maka dianggap dia mati. Jasad kalau udah nggak ada roh mati. Ya kan? Ada yang mau menikah dengan orang yang cantik tapi sudah meninggal. Ada? Sudah bebas, nggak ada uang panai. Nggak ada yang mau. Kenapa? Dianggap mati dia. Nggak ada. Dianggap tidak ada. Ya, fa ma'rifatu ahkamil qulub, kata Ibnu Qayyim, maka mengetahui tentang hukum-hukum hati ahammu min ma'rifati ahkamil jawarih. Itu lebih penting dibanding dengan mengetahui hukum-hukum yang bersifat badaniyah. Salat penting, tapi rohnya salat jauh lebih penting. Ya kan? Kajian penting, tapi rohnya kajian jauh lebih penting. Apa rohnya? Hati yang ikhlas, niat yang baik. Ini nggak sembarang, penting untuk diperhatikan. Setiap kita berangkat kajian, lihat ini kita tujuan kajian untuk apa? Tujuan kajian untuk apa? Untuk mengangkat kalimat Allah atau untuk mengangkat yang lain? Untuk mengangkat tokoh-tokoh tertentu? Atau untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga kalaupun ada persaingan-persaingan di dalam misalnya lembaga-lembaga dakwah, tapi persaingan yang saling apa? Saling mendukung. Bukan persaingan yang saling menjatuhkan, tapi saling mendukung, saling mensupport, saling melengkapi. Pernah nggak muncul perasaan
persaingan yang saling menjatuhkan. Kalau itu ada, bahaya. Itu bahaya. Paham sudah ya? Ini diperhatikan, ini rawan, sekali lagi rawan sekali masalah hati. Demikian pula persaingan di antara kaum muslimin. Di antara kaum muslimin, persaingan yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan persaingan yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dhan. Kata Nabi. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, saling kuat menguatkan satu dengan yang lain. Saling kuat menguatkan, Nabi isyaratkan begini. Saling kuat menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, baik. Kemudian beliau juga mengatakan, Imam Al-Qayyim juga mengatakan, ini disebutkan dalam kitab Bada'i Al-Fawaid. Kata beliau, inna a'malal qulubi afradu 'alal abdi min a'malil jawarih. Sesungguhnya amalan-amalan hati itu lebih wajib untuk dipelajari, diperhatikan, dijaga dibanding dengan amalan perbuatan, amalan yang kelihatan. Ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus berbicara tentang keikhlasan? Apa pentingnya? Bukankah ini sering disinggung, bahkan di kajian yang tidak ada hubungannya dengan keikhlasan, ustadz-ustadz kita sering menyinggung-nyinggung tentang keikhlasan. Kenapa kita harus membahas ini secara khusus? Dan saya yakin ini nggak selesai satu malam. Ya, nggak selesai malam ini. Mungkin kita perlu lanjut lagi di suatu saat nanti, insya Allah. Ya. Nah, sekarang kita cerita nih, kenapa penting belajar keikhlasan? Kenapa ini keikhlasan penting dibahas? Kata ulama kita, inna nabi hajatin ila hadal mawdu' kahajatina ilal ma'i wat ta'am. Kebutuhan kita kepada pembahasan keikhlasan itu sama dengan kebutuhan kita kepada air dan makanan. Kita nggak bisa lepas dari air dan makanan. Makanya kalau kita ke depan yang ada itu air sama makanan. Nah, dulu ada minum, ada makan ya. Sekarang sudah berubah ya. Enggak, kita butuh dengan air. Tidak ada manusia yang tidak butuh dengan air. Bahkan dalam tubuh kita ada berapa persen kandungan air dalam tubuh kita. Dan kalau kita kekurangan air, itu bahaya. Makanya dikasih dia air. Air itu kebutuhan pokok. Demikian pula makanan. Maka kebutuhan kita kepada pembahasan keikhlasan sama dengan kebutuhan air dan makanan. Bagi hati kita. Ya. Bahkan lebih dari minuman dan makanan. Kebutuhan pembahasan tentang keikhlasan. Pernah nggak mikir bahwa kita harus punya perhatian khusus kepada keikhlasan ini? Sampai mungkin di antara kita yang merasa cukup, yang penting keikhlasan sudah dibahas, sudah. Nggak ada kan sampai cari-cari buku, yang buku itu isinya semua tentang keikhlasan. Ya kan? Nggak ada seperti itu. Karena kita merasa bahwa kita sudah ikhlas. Padahal ulama-ulama kita dulu, kalau bicara masalah keikhlasan, mereka angkat tangan. Mereka angkat tangan. Mereka khawatir kalau mereka tidak ikhlas. Itu ulama, imam. Ya, salaf kita, pendahulu kita. Begitu mereka. Nanti akan kita lihat ucapan-ucapan mereka sebagian. Sedangkan kita merasa bahwa kita sudah ikhlas. Tidak pernah kita periksa, kita ikhlas tidak. Pernah nggak duduk sebentar, sejenak merenungi? Setelah sholat misalnya merenung, atau di suatu kesendirian kita merenung, lalu kita berpikir, apakah amalan saya selama ini ikhlas atau tidak? Apakah yang saya lakukan begini-begini ikhlas atau tidak? Apakah saya sudah menjadi pengurus dakwah misalnya ikhlas atau tidak? Apakah saya melakukan pekerjaan ini ikhlas atau tidak? Coba sekali-kali kita merenung, berpikir. Karena itu penting sekali. Jangan sampai kita merasa ikhlas, kemudian kita menghadap kepada Allah, lalu disebutkan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Kami perhadapkan amalan yang mereka lakukan dan kami jadikan dia seperti debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya. Padahal kita sudah menunggu nih. Ya Allah, mana pahala saya? Kita lihat pahala kita tidak ada. Ternyata salah satu sebab hilangnya pahala itu adalah hilangnya keikhlasan. Karena apa tadi? Keikhlasan itu seperti ruh. Seperti ruh. Kalau itu hilang, hilang semua amalan kita, rugi kita.
Semua sudah kita keluarkan, biaya sudah habis, pikiran kita sudah kita kerahkan, tenaga sudah habis, terkucur semua keringat kita, berjatuhan sampai ke tetes yang terakhir untuk sebuah amalan. Namun kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amalan itu tidak punya nilai karena dia tidak punya ruh. Dan ruh itu adalah apa tadi? Keikhlasan. Ruh itu adalah keikhlasan. Ya, jadi kita butuh kepada keikhlasan ini. Sebagaimana dikatakan ya tentang masalah taubat, bahwa taubat itu adalah bidayatu kulli salikin, permulaan orang yang ingin berjalan menuju kepada Allah, wa nihayatu kulli nasikin, dan pengakhiran tujuan dari orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat. Jadi kita awali hijrah kita dengan taubat. Kita awali hijrah kita dengan taubat, dan kita akhiri ibadah kita dengan taubat kepada Allah. Sebelum kita meninggal, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keikhlasan. Ya. Orang-orang yang menginginkan kedudukan yang tinggi di dalam keimanannya, maka mereka butuh kepada keikhlasan. Islam bertingkat-tingkat. Di surga juga nanti bertingkat-tingkat. Amalan-amalan kita juga bertingkat-tingkat. Pahala juga bertingkat-tingkat. Apa yang menyebabkan amalan tadi menjadi tinggi? Keikhlasan. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah. Allah mempermisalkan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Asluha thabitun wa far'uha fis sama', di mana akarnya menancap ke bumi dan rantingnya, dahannya menjulang ke atas langit. Kenapa dia bisa menjulang ke atas langit? Karena akarnya kuat. Kita nggak mungkin bisa mencapai kedudukan yang tinggi tanpa keikhlasan. Ini yang sekali lagi jarang kita perhatikan. Keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya mengikuti jejak salafus soleh. Tidak ada manfaatnya mengikuti jejak salafus soleh kalau tidak diiringi dan dikuatkan dengan keikhlasan. Tidak ada manfaat. Keikhlasan ini membuat kita jadi tenang. Benar ya? Membuat kita jadi tenang. Ada sebagian orang beribadah itu nggak tenang. Dia beribadah, ada temannya lebih hebat dari dia. Oh, nggak tenang dia. Dia merasa tersaingi. Akhirnya dia tinggalkan. Wah, yang situ ada saingan saya, tinggalkan. Ketidakikhlasan itu penyebabnya. Kalau dia ikhlas, tenang, aman dia, nggak terganggu hatinya, nggak galau hatinya, tenang dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah manfaat dari keikhlasan, membuat semua jadi tenang. Ya. Kemudian, kenapa keikhlasan penting untuk dibahas? Karena kita butuh ya untuk membahas keikhlasan ini, karena kita demi Allah al-mushtaki, kita ini mengeluh kepada Allah, butuh kepada Allah. Keikhlasan penting dibahas karena kita butuh kepada Allah. Dan terkadang kita tidak merasa bahwa hati kita sudah terluka, sudah luka dia. Ada yang luka dan bentuknya adalah dia ditawan oleh hawa nafsunya. Itu karena ketidakikhlasan tadi. Ya, ada juga di antara kita yang mengikuti hawa nafsunya. Ada juga di antara kita yang terpesona dengan dunia. Ada juga di antara kita yang teracuni hatinya. Dan ini disebabkan hilangnya keikhlasan di dalam hati. Maka perlu diobati semuanya. Dan obatnya adalah memahami tentang makna sebuah keikhlasan. Makna sebuah keikhlasan. Ya. Dan dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, kekeliruan-kekeliruan yang kita lakukan, ya, itu semua merusak keikhlasan kita. Itu semua mengotori keikhlasan kita. Oleh karena itu kita mendapati bahwasanya salafus soleh, ucapan mereka itu lebih bermanfaat
daripada ucapan kita di hari ini. Ucapan mereka sampai sekarang Masya Allah bertahan. Sering kita ulang-ulang ucapan mereka. Disebutkan kepada seorang yang bernama Hamdun Ibnu Ahmad. Dia ditanya, ma balu kalami salafi anfa min kalamina. Kenapa bisa ucapan salaf itu lebih memberi manfaat, lebih masuk ke dalam hati, ya, lebih langgeng, lebih lama dibanding dengan ucapan kita hari ini. Kalau mau indah-indahan, kadang ucapan kita lebih indah. Tapi kenapa ucapan-ucapan orang dulu itu bertahan lama? Kenapa ucapan orang-orang dulu itu lebih masuk ke dalam hati? Kalau kita bacakan ucapan salafus saleh, masuk ke dalam hati langsung. Padahal ucapan mereka pendek sekali, ringkas. Kenapa ucapan kita yang sekarang panjang lebar, ya Masya Allah, dengan rujukannya yang lengkap, tetapi nggak bisa masuk ke dalam hati? Ketika beliau ditanya, kenapa bisa begitu? Ini di zaman beliau ya. Di zaman beliau dibanding dengan zaman sebelum beliau. Kemudian beliau mengatakan, li'annahum takallamu li'izzil Islam. Karena mereka itu salafus saleh berbicara tujuannya untuk mengagungkan Islam, itu tujuannya. Tujuan mereka untuk mengagungkan Islam. Ya. Wa najatin nufus, dan untuk keselamatan jiwa-jiwa mereka. Wa ridar rahman, dan untuk mencari ridha ar-Rahman, ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu orang dulu bicaranya begitu. Dia bicara untuk mencari ridha Allah. Mereka bicara untuk membersihkan hati mereka. Mereka bicara untuk mengangkat Islam, mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan mereka bicara. Wa nahnu natakallamu li'izzin nufus. Sedangkan kita sekarang berbicara untuk kepentingan diri kita, untuk mengangkat diri kita, untuk memamerkan diri kita, supaya kita lebih daripada yang lain. Ya. Wa tardid dunya, tujuannya untuk mendapatkan dunia, waridul khalqi, dan tujuannya untuk mendapatkan ridho makhluk, ridhonya manusia. Akhirnya ucapan kita kurang bermanfaat, kurang memberi manfaat. Nah itu, bagaimana orang-orang terdahulu punya perhatian yang besar terhadap keikhlasan. Oleh karena itu, wahai ikhwanna barakallahu fikum, ya, kita butuh untuk memurojaah, mengulang kembali, dan kita butuh untuk memperbaiki apa yang rusak dari keikhlasan yang selama ini mungkin kita lalaikan, yang selama ini dirusak oleh hawa nafsu kita. Jamaah kaum muslimin dan muslimah barakallahu fikum. Dan kita lihat disebutkan di sini, wa naqla'u ma wajadnahu syaukan wa hamdalan. Dan kita berusaha melepas apa yang kita dapatkan dari duri-duri dan ranjau-ranjau yang merusak hati kita. Nudawi minha al-jarahat, kita obati luka-luka itu, allati asobatha min janayatir riya, yang telah dirusak, yang telah disebabkan oleh dosa-dosa perbuatan kita yang dilakukan karena pamer, karena riya. Kan sering gitu ya, mau pamer, mau riya, sedikit-dikit mau dipamerkan gitu. Jadi ada hal yang boleh kita nampakkan kepada orang lain, dan ada hal yang tidak perlu orang lain tahu. Kalau misalnya antara mereka tahu dengan tidak tahu itu sama, ya mereka nggak usah tahu. Ya kan? Mereka tidak perlu tahu. Tapi kalau misalnya mereka tahu itu penting dan lebih baik daripada mereka tidak tahu, maka sebaiknya mereka tahu. Contoh misalnya seperti sekarang ada siaran langsung misalnya. Kita lihat manfaatnya ada nggak untuk orang? Oh, ada manfaatnya, nggak apa-apa, silakan, nampakkan, sebarkan, share, ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, oh manfaatnya apa? Nggak ada, yang nggak usah untuk apa. Misalnya kita makan-makan, ya, disebarkan, ada nggak manfaatnya? Coba, yang biasa share kalau lagi makan-makan, ayo, angkat tangan, ada nggak manfaatnya? Menurut antum, menurut antum, ada nggak manfaatnya? Kalau nggak ada, untuk apa di-share? Untuk apa di-share kalau nggak ada manfaatnya? Kalau antum share, tanya, tujuanku untuk apa ini? Untuk Allah
atau untuk kemuliaan kita, supaya orang memuji kita. Itu saya bilang, Masya Allah, orang dulu itu perhatian ke situ. Kita nggak perhatian, yang penting ada share saja. Ya, baik. Jadi sekali lagi, barakallahu fikum, riya itu merusak. Dia melukai hati, dan itu harus disembuhkan. Ya, baik. Demikian pula kesyirikan, itu juga merusak keikhlasan. Demikian pula maksiat itu juga merusak keikhlasan. Oleh karena itu katanya wa naghsilu minha al-awsakh allati asabatha bisababil khotoya. Oleh karena itu kita bersihkan kotoran-kotoran itu yang telah menimpa hati kita disebabkan oleh kesalahan kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan memasukkan orang yang hatinya kotor ke dalam surga. Artinya harus dibersihkan dulu, keikhlasan. Kalau dia ada maksiatnya harus bersih dulu. Kalau dia ada rianya harus bersih dulu. Tapi ada satu hal yang nggak bisa bersih, yang terus mengotori keikhlasan seseorang, yaitu kesyirikan. Dibersihkan dia di dalam neraka, tetap dia nggak bersih. Itu ibaratnya seperti anjing yang dimasukkan di dalam air laut, berapapun lama anjing itu diangkat, dia tetap najis. Karena dia adalah benda yang najis, bukan benda yang terkena najis, dia najis, dia sendiri adalah najis. Maka ketika seorang yang melakukan kesyirikan, syirkul akbar, dimasukkan ke dalam neraka, dicuci dengan api neraka, maka kesyirikannya itu tetap ada. Beda kalau syiriknya syirik kecil, dan beda kalau bentuknya maksiat selain syirik besar. Itu masih ada kemungkinan untuk bersih. Tapi seorang yang cerdas itu akan berpikir, untuk apa kita mau membersihkan kotoran-kotoran hati kita di akhirat nanti, kalau di dunia bisa kita bersihkan. Tahu maksudnya? Kalau bisa di dunia dibersihkan, itu apa nunggu sampai di akhirat baru mau dibersihkan? Makanya di dunia kita bertaubat kepada Allah, kita perbaiki amalan kita. Kita jangan banyak pamer, jangan banyak riya. Kita qanaah dengan apa yang ada. Kemudian hal yang penting disampaikan. Yang nggak penting nggak usah disampaikan. Tidak usah disampaikan. Maka ikhwanna barakallahu fikum, ketahuilah semoga Allah memberikan taufik kepada ana dan juga kepada antum semua dan kepada seluruh kaum muslimin ya terhadap apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi, bahwa keikhlasan itu maknanya al-amalu lillah wahdahu la syarikalah. Keikhlasan itu artinya beramal karena Allah satu-satunya dan tidak menduakannya dengan sesuatu apapun. Betul-betul dia beramal karena Allah. Tidak ada yang tendensi lain, tidak ada. Betul-betul karena Allah. Sehingga dia kalau mau melaksanakan amalan atau meninggalkannya mudah. Dia mau tinggalkan mudah, dia mau lakukan mudah. Tidak ada tendensi-tendensi yang lain. Itulah keikhlasan. Dia beramal hanya karena Allah. Makanya judulnya apa? Ikhlas hanya kepada Allah. Ini sederhana sekali, Masya Allah. Saya tanya, kenapa antum tertarik datang ke majelis yang membahas tentang itu? Judulnya kan sederhana, ikhlas hanya kepada Allah. Apa yang menarik di situ? Ayo, ada 1-2 orang yang kasih mewakili teman-temannya. Mungkin sama hati ya, sama jawaban. 1 orang, ayo. Ada angkat tangan? Apa yang membuat antum hadir di majelis ini? Kalau dilihat pembahasannya, apa kelebihannya di pembahasan? Ikhlas hanya kepada Allah. Kalau misalnya judulnya, sudahkah kita ikhlas? Nah, mungkin wah ini menarik ini. Ini cuma ikhlas hanya kepada Allah. Sederhana sekali. Apa yang membuat kita mau hadir di tempat ini? Apa yang kita mau cari? Itu kan kayaknya sudah jelas, ikhlas hanya kepada Allah. Ya sudah, ikhlas hanya kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa ikhlas itu tidak sesederhana yang kita pahami. Ikhlas itu tidak sesederhana yang kita pahami. Seandainya ikhlas itu amalannya sesederhana yang kita pahami, maka para ulama akan dengan mudah mengatakan saya ikhlas. Tapi ternyata tidak seperti itu kondisinya.
Bahkan terkadang mereka lebih takut kepada Allah kalau amalannya tidak ikhlas dibanding kita. Mereka lebih takut kepada Allah dibanding kita. Padahal kalau dilihat, wah, masalah ilmu mereka, masalah semangat mereka, masalah kenal dengan Allah, yang paling kenal dengan Allah yang mereka. Masalah semangat ikut sunnah yang mereka. Tapi kenapa mereka lebih takut amalannya tidak diterima dibanding kita? Sampai ada sebagian mereka yang sedih, menangis karena khawatir amalannya tidak diterima. Masya Allah. Ya, baik. Jadi barakallahu fikum teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua terhadap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu apa tadi? Beramal hanya karena Allah dan tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Dan dia merupakan apa? Syarat diterimanya seluruh ketaatan kita. Syarat diterimanya semua ketaatan kita. Salah satu syaratnya adalah keikhlasan. Salah satu syaratnya adalah keikhlasan. Kebahagiaan, kemenangan, semuanya berputar di atas keikhlasan. Ya, keikhlasan di dalam beragama itu adalah niat. Niat, keikhlasan dalam beragama adalah niat. Jadi kalau ditanya, kamu sudah ikhlas belum dalam beragama? Maka lihat niatnya. Niatnya apa dia beragama? Niatnya apa dia belajar? Niatnya apa dia ibadah? Niat ini tadi adalah keikhlasan dia di dalam beragama. Keikhlasannya dilihat dari niatnya. Sebagaimana yang dinukil dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, ikhlas itu adalah ifradul haqqi subhanahu fi ta'ati bil qasdi. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebenaran di dalam mentaati Allah dengan niat, dengan keinginan. Jadi keinginan kita itu tujuannya ya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam mentaatinya. Maksudnya kita mentaati Allah cuma tujuannya karena Allah. Tidak ada yang lain. Kita mentaati Allah tujuannya cuma karena Allah. Supaya kita nggak baperan, nggak gampang baper. Dikit-dikit kita ngambek, sudah hilang dari peredaran. Futur. Gara-gara ngambek. Gara-gara baper. Ya, karena apa? Dia punya niat yang lain selain karena Allah. Harusnya itu nggak ada. Jadi kalau kita niatnya karena Allah, sudah nggak ada baper-baperan, sudah. Wah, dia dakwah disanjung orang, diejek orang. Yang penting kebenaran yang dia sampaikan udah dia sampaikan saja. Nggak ada baper-baperan gitu. Dia juga sudah beramal, dia sudah membantu dakwah. Mau dihargai orang, mau tidak dihargai orang, sudah. Dia nggak peduli karena dia beramal karena Allah. Selesai sudah. Dia beramal karena Allah. Mau dihargai mau tidak nggak peduli dia. Ya, kita baru tidak dipilih jadi ketua kegiatan, kita sudah ngambek. Ya, pindah ke majelis lain. Oh, di sana saya supaya saya dipilih. Ini ada tujuan selain itu. Harusnya nggak ada seperti itu. Kita beramal, mau dihargai mau tidak bukan urusan kita. Urusan kita beramal karena Allah, sudah selesai. Ya kan? Sudah selesai seperti itu. Jadi Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Imam Ibnu Taimiyah, ya Syekhul Islam, beliau mengatakan ikhlas itu adalah mengesahkan kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan dengan tujuan. Tujuannya karena Allah. Wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah. Yaitu menginginkan dengan ketaatan yang dia lakukan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Duna syai'in akhar, tidak ada yang lain. Kita beramal itu aja yang kita lakukan. Antum mau belajar mau apa? Karena Allah, bukan karena yang lain. Rugi kan kita sudah belajar, repot kita, setengah mati. Setelah itu kita tidak dapat apa-apa. Iya kan? Nah, jadi tidak ada yang lain. Apa yang lain itu contohnya? Min tasannu'in li makhlukin. Seperti perbuatannya dibikin-bikin, gimmick. Tahu ya gimmick ya? Perbuatannya dibikin-bikin untuk mencari ridho makhluk, ridho manusia.
Ya kan? Dibikin-bikin suaranya, dibikin-bikin gerakannya, dibikin-bikin ibadahnya untuk mencari ridho manusia. Aw iktisabi sifatin hamidatin indan nas, atau dia mengharapkan diberikan sifat-sifat yang baik dari manusia. Diharapkan supaya dipuji, diberikan sifat-sifat yang baik. Aw mahabbatin aw mahabbati madhin fil khalq min khalqi, atau dia suka kalau dipuji. Jadi dia beramal suka kalau dia dipuji. Kalau nggak dipuji, dia tidak beramal. Ya, au ayyi ma'nan minal ma'ani, atau makna-makna yang lain. Siwat taqarrub bihi ila Allah Ta'ala, selain dari dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Ikhlas itu adalah nisyatur ru'yatil khalqi bidawamin nazar ila ilal khaliq, menurut sebagian ulama. Ikhlas itu adalah lupa terhadap pandangan orang karena dia terus-menerus fokus kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lupa. Akhirnya dia nggak peduli ini orang mau mencela saya, mau memuji saya, mau mengangkat saya, mau menjadikan saya pimpinan, mau menjadikan saya bawahan. Dia lupa, dia nggak peduli. Yang dia ingat adalah saya lakukan ini karena Allah. Selesai. Dia lakukan karena Allah. Selesai. Itu yang membuat keberkahan dari setiap amalan yang kita lakukan, termasuk yang menyebabkan keberkahan dari dakwah. Keberkahan dari dakwah adalah keikhlasan. Jadi sekarang jangan peduli ada dakwah begini, dakwah begini, dakwah begini. Gak usah peduli. Maksudnya dakwah yang akan bertahan adalah dakwah yang paling ikhlas. Kita mulai dari nol, gak ada masalah. Kita mulai dari ketidakadaan, tidak punya apa-apa, tidak ada masalah. Tapi jaga keikhlasan. Ini akan menyebabkan dakwah akan bertahan sampai hari kiamat. Walaupun terkadang dakwah itu nanti kelihatan setelah kita meninggal, baru kelihatan. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab misalnya, kapan kelihatan? Setelah beliau meninggal. Setelah beliau meninggal, banyak yang melanjutkan dakwah beliau, baru kelihatan. Dakwah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kelihatan setelah beliau meninggal sampai hari ini. Ya, diambil ucapan beliau oleh kawan dan lawan. Makanya, Masya Allah, itu saja menjaga keikhlasan. Jangan mikir, wih, saya dakwah, sarana saya cuma ini sedikit. Dakwah saja. Jalan saja. Itu akan bertahan insya Allah, demi Allah, sampai hari kiamat. Apakah antum yang akan melihat hasilnya, atau anak cucu kita yang akan melihat hasilnya di belakang? Tapi ingat, jaga keikhlasan. Kalau tidak, dia akan hilang. Kitab Al-Muwatta, itu bukan cuma satu. Yang kita kenal kitab Al-Muwatta karangan siapa? Kitab Al-Muwatta karangan siapa? Kalau nggak tahu saya suruh berdiri semua. Ayo, kitab Al-Muwatta karangannya siapa? Imam Malik. Itu kitab Al-Muwatta bukan cuma karangan Imam Malik, banyak yang nulis juga kitab Al-Muwatta. Tapi kitabnya siapa yang bertahan? Kitabnya Imam Malik. Makanya ikhwan barakallahu fikum, untuk bertahan saja, dakwah saja. Kadang orang nanti mau dakwah kalau sudah lengkap sarananya, baru mau dakwah. Ya, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya kan? Masya Allah. Begitu caranya kita untuk menjaga keikhlasan tadi. Tapi sudah mau isya ya, kita adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Saya kasih contoh ya beberapa amalan kita yang harus kita bertanya pada diri kita sendiri. Contoh, orang belajar bahasa Arab. Kaidahnya dalam kelas bahasa Arab itu awalnya banyak, terakhirnya sedikit. Betul atau betul? Ini saya yakin pernah belajar sama bahasa Arab. Cuma mungkin kebanyakan melarikan diri. Akhirnya nggak selesai-selesai, selalu mengulang dari awal. Boleh jadi sebabnya adalah ketidakikhlasan. Kenapa antum melarikan diri dari kelas bahasa Arab? Karena antum merasa malu, yang lain bisa, saya nggak bisa. Satu, akhirnya lari, ya kan? Dan itu terjadi ketika satu kali nggak masuk, dua kali tidak masuk, akhirnya semakin ketinggalan. Akhirnya lari, karena dia merasa ini teman-teman saya baru kemarin dia masuk, saya sudah 1 tahun ini baru kemarin, kenapa dia lebih bisa dari saya? Karena kita sering bolos, akhirnya kita lari. Nah itu, jadi kita lihat kita malu untuk tetap berada di situ, karena ada orang baru lebih pintar dari kita, akhirnya kita tinggalkan. Saya tanya, ada nggak ciri-ciri situ ketidakikhlasan? Ada nggak ciri-ciri? Ada. Kalau antum ikhlas betul belajar bahasa Arab, kenapa nggak bertahan? Apapun yang terjadi, karena antum belajar bahasa Arab karena Allah, bukan karena manusia, karena Allah. Sudah paham? Yang kedua, orang biasa lari dari pelajaran bahasa Arab adalah ketika ditanya ustadz dia nggak bisa jawab. 2 kali, 3 kali ditanya nggak bisa jawab, akhirnya saya lari deh. Karena apa? Malu. Pertanyaannya, kenapa malu? Karena antum ingin cari pujian orang. Kenapa malu? Karena mau cari pujian orang. Karena kalau antum nggak bisa jawab, apalagi antum sebagai tokoh as-sabiqunal awwalun, orang-orang sudah lama ya maaf mahasiswa paling lama. Kemudian ada orang baru, dia lebih tahu dari kita malu. Akhirnya kita mundur. Jadi kita nggak mau dianggap tidak tahu gitu. Akhirnya kita mundur. Pertanyaannya, ada nggak sifat-sifat di situ, ciri-ciri ketidakikhlasan? Kita nggak bilang nggak ikhlas dia, tapi ada nggak ciri-cirinya? Ada. Makanya satu yang menyebabkan orang berhasil di dalam belajar, kita contohkan bahasa Arab aja, karena paling sering seperti itu. Ya, belajar bahasa Arab salah satu contohnya. Kenapa orang mundur? Karena dia tidak bisa menjaga keikhlasannya. Coba kalau dia jaga, insya Allah tidak ada namanya bahasa Arab itu awalnya banyak, terakhirnya sedikit. Akan terus banyak. Bertahan. Paham sudah ya? Itu contoh. Berarti menjaga keikhlasan itu berat. Menjaga keikhlasan itu berat.
Mau nggak kira-kira? Kita orang lama, ada orang baru. Orang baru ini setiap ditanya dia tahu. Kita orang lama ditanya nggak tahu. Malu nggak kira-kira? Malu. Ada perasaan mau mundur nggak? Ada nggak? Ya, itu menunjukkan antum tujuannya nggak jelas ketika datang belajar. Tujuannya nggak jelas. Ini contoh praktis untuk memahami betapa keikhlasan itu berat. Karena kita manusia, namanya manusia wajar, selalu ingin dipuji oleh orang lain. Makanya tadi Masya Allah ucapan sebagian ulama kita, nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadri ilal khaliq. Lupa dengan pandangan orang karena dia terus-menerus melihat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu yang terus dia pikir itu. Saya belajarin karena Allah, saya belajar karena Allah. Jadi dia nggak peduli. Hanya dia terus belajar. Ya, dia terus belajar. Nah, sebagian lagi mengatakan ikhlas itu adalah gerakan dan diamnya seseorang baik dalam kesendirian atau bersama dengan orang lain itu karena Allah saja. Baik dalam kesendirian atau bersama dengan orang lain itu karena Allah saja. Tidak bercampur dengan hawa nafsu dan mengharapkan dunia. Kalau kita bersendirian dan bersama dengan orang lain itu sama, perbuatan kita sama. Enggak ketika ada orang lain baik, ketika kita sendirian enggak bagus, ya ketika sama, maka orang itu telah mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, maka keikhlasan ini sangat berat sekali. Perlu untuk dibahas gimana tipsnya, triknya supaya kita tetap bisa menjaga keikhlasan kita. Ya, bagi orang benar-benar jujur kepada Allah, dia akan melihat bahwa keikhlasan ini sangat berat sekali. Maka hendaklah kita semua menjaga keikhlasan, menjaga niat, menjaga kejujuran kita, ya, dan selalu menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya, maupun di akhirat. Baik. Sekarang saya jawab pertanyaan dan sisanya insya Allah akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Ini sebenarnya kajian spesial, harusnya selesai 1 kali. Tapi saya tadi bilang mustahil selesai 1 kali. Karena pembahasan ini penting untuk dirinci. Ya, insya Allah mungkin 2 atau 3 kali pertemuan kemudian bisa selesai. Nah, sekarang kita lihat beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ustadz mohon nasihatnya. Ana pernah kecewa dengan teman dan sampai sekarang ana tidak tahu bagaimana bagaimana bisa menerima dan ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Itu tadi ya, lakukan semua karena Allah. Harapkan pahala dari Allah. Mengharapkan pahala dari Allah, bukan dari gengsi, bukan dari ego, tapi mengharapkan pahala dari Allah. Hilangkan pikiran-pikiran mencari ridho manusia. Hilangkan semua itu, pikiran-pikiran di situ. Carilah pahala dari Allah. Tanpa itu kita nggak bisa menundukkan diri. Apalagi kita sebagai, kita lebih tinggi daripada dia, kedudukan kita lebih tinggi daripada dia. Nggak bisa kita. Kalau itu yang kita selalu perhatikan, nggak bisa kita ikhlas. Coba lihat Jabir bin Abdullah. 1 bulan penuh dia melakukan perjalanan untuk mendapatkan satu hadis dari orang yang dari sisi kedudukan lebih di bawah daripada dia. Abdullah bin Unais. Kedudukannya lebih di bawah dari Jabir bin Abdullah, seorang sahabat mulia. Tapi dia mau melakukan perjalanan 1 bulan penuh. Dan ini tidak bisa kalau dia tidak menundukkan hawa nafsunya, menundukkan dirinya. Ya kan? Menundukkan dirinya. Dan itu menunjukkan keikhlasan. Jadi jangan pedulikan bisikan-bisikan untuk kita. Oh, nanti kalau saya yang datangi dia, nanti saya lebih rendah dari dia, nanti saya kalah, nanti saya dianggap begini dan begitu. Tidak usah pedulikan. Ingat, yang kita cari adalah apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kemudian Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa ridho dan sabar di atas ketetapan Allah? Ya pertama, melihat itu sebagai takdir. Innallaha kataba maqadir al-khalaiq bi 50 alfi sana qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah mencatat takdir hamba-hambanya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Dalam hadits Muslim. Jadi pertama, melihatnya sebagai takdir. Melihatnya sebagai takdir. Baik. Yang kedua, melihat bahwa setiap yang Allah berikan di belakangnya ada kebaikan. Asa an taqrabu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau menganggap sesuatu itu buruk, kamu tidak suka, ternyata itu adalah kebaikan untuk kamu. Ya, kebaikan untuk kamu. Wa asa an taqrabu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan boleh jadi engkau menyangka sesuatu itu buruk, kamu tidak suka. Akan tetapi Allah jadikan di dalam perkara yang kamu anggap buruk itu ada kebaikan yang banyak. Ada kebaikan yang banyak. Jadi lihatlah, setiap yang Allah berikan pasti ada kebaikan. Yang ketiga, nikmati apapun yang Allah berikan. Dijadikan miskin, kita nikmati kemiskinan itu. Dengan tetap ridho kepada Allah. Bahkan sekarang banyak orang-orang yang mampu, yang kaya, bisa ini dan bisa itu. Tapi ternyata kalau kita tanya dia rindu dengan waktu-waktu dia masih miskin. Karena dia merasa lebih dekat dengan Allah. Nikmati apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan yakin, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Dan yang terakhir adalah banyak berdoa kepada Allah supaya dikuatkan hati untuk menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana sikap seharusnya seorang ketika terkena fitnah atau difitnah? Apakah membiarkan dia atau harus memperbaiki temannya, ya? Dan bagaimana hukum memperhatikan seseorang, memberhentikan seseorang dari pekerjaannya karena cerita yang tidak jelas, ya, cerita yang tidak jelas. Baik. Jadi ini intinya adalah tentang seorang yang difitnah. Ya, kalau difitnah jelaskan aja apa yang ada. Ya, kalau kita difitnah. Kalau misalnya kita difitnah dan kita yakin fitnah itu akan berlalu, ya udah nggak usah dibalas. Kalau saya punya prinsip, tidak semua yang anjing menggonggong itu harus dilempar. Repot kalau semua anjing menggonggong dilempar, ya. Ada anjing yang cuma menggonggong saja, gayaan anjing, ya, menggonggong, tapi dia nggak mengejar. Dia sebenarnya takut. Kita baru gertak begini dia sudah lari juga, ya. Ada anjing yang model seperti itu. Ya, selama saya amati anjing seperti itu, ya. Nah, yang kedua, ada anjing itu yang memang nekat. Dia menggonggong sambil mengejar. Nah, kalau kita seperti itu, cari pakai teknik. Kita duduk ambil batu gitu kan. Kalau dia nggak lari, kita yang lari. Ya. Jadi ya, gini maksud saya. Tidak semua orang yang menuduh kita itu harus kita bantah tuduhannya. Ada tuduhan itu yang kalau kita biarkan dia akan lewat begitu saja. Dia akan lewat. Sama misalnya tuduhan-tuduhan kepada ahlu sunnah. Banyak nggak? Banyak sekali tuduhan Wahabi, tuduhan ini. Tapi apakah semua harus dibalas? Kalau harus dibalas, habis waktu kita. Nggak sempat kita belajar. Terlalu banyak tuduhan. Dan api itu, kalau tidak ada yang dia bakar, maka dia akan membakar dirinya sendiri. Lihat kisah api di dalam neraka yang mengeluh kepada Allah karena mereka saling membakar satu dengan yang lain, membakar dirinya sendiri. Paham ya? Gitu. Jadi kalau kita difitnah, lihat kondisinya. Kalau kita jelaskan kondisinya membaik, silahkan jelaskan. Tapi kalau tidak, akan terjadi bantah-bantahan, maka diam lebih baik. Diam lebih baik. Dan haraplah pahala dari Allah, insya Allah namanya fitnah akan berlalu. Dan balas fitnah itu dengan perbuatan. Kalau kita difitnah, balas dengan perbuatan. Tunjukkan bahwa kita tidak seperti itu. Kita dituduh Wahabi itu begini, gini. Tunjukkan bahwa kita tidak seperti itu. Paham ya? Kita nggak seperti itu. Gimana cara menunjukkannya? Dengan beramal, dengan dakwah. Tunjukkan dakwah kita adalah dakwah yang rahmatan lil alamin dan seterusnya.
Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga, amin. Dan juga teman-teman semua, semoga selalu dijaga oleh Allah. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya. Terkadang saya telah ikhlas. Terkadang orang di rumah yang memohon-mohon yang saya beli menggunakan uang sendiri. Hanya apa ini? Hanya harus ada ya. Ini intinya curhat ya, panjang curhatannya. Kaitannya dengan masalah dia dituduh kikir dan seterusnya. Ya. Maka sekali lagi hal seperti itu, apalagi kalau ini terjadi di dalam keluarga, nggak usah di bahasa kita nggak usah dibati-bati. Tunjukkan saja kebaikan. Teman-teman juga kadang dituduh begini, tuduh begitu ya. Ada yang dilarang taklim sama orang tuanya, ada yang begini dan begitu ya kan. Dituduh ngajinya tidak jelas. Nih. Tunjukkan saya dengan amalan. Amalan cara terbaik untuk membantah. Nggak bicara tapi beramal. Itu cara terbaik untuk membantah. Karena orang yang akan lihat, dan orang yang akan membantah, orang yang akan balas, nggak begitu. Orangnya nggak begitu. Jadi masya Allah, fokus saja dengan ibadah, fokus dengan belajar agama, kemudian jangan semua ada tuduhan-tuduhan langsung kita balas. Pokoknya jalan saja. Sama tidak membahayakan, jalan saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan taufik. Kemudian Ustaz, mana yang lebih afdol untuk seorang wanita tinggal di rumah sendiri tapi bersama dengan non muhrim atau mahram ya, maksudnya non mahram, tetapi apa ini? Ya, tinggal di rumah sendiri tapi bersama dengan non mahram dan memakai hijab, atau tinggal di rumah tapi tidak ada mahramnya. Ya, yang paling bagus ada mahramnya lah. Makanya yang belum nikah cepat nikah, supaya ada mahramnya. Ada yang bonceng, ada yang bawa, ada yang perhatikan, ada yang hapus air matanya kalau menangis. Iya, ada yang belikan makanan kalau dia mau beli makanan. Kalau sendiri, siapa yang belikan? Nggak ada kan? Menangis, ya menangis saja. Habis air mata, nggak ada yang hapus. Jadi yang paling bagus ada mahramnya. Nah, makanya di sinilah pengertian ikhwan yang sudah mampu, ada hartanya, ya kan, untuk menikah, segera menikah. Banyak akhwat-akhwat yang mau dilamar, tapi kan tidak mungkin mereka bersuara, karena mereka cuma bisa menjerit dalam hati, ya kan? Nah, jadi tentunya kalau ditanya mana lebih bagus, yang bagus ada mahramnya. Yang tidak ada mahramnya bersegera mencari mahram, karena mahram berkeliaran di mana-mana ini, masya Allah. Di setiap majelis taklim ada mahram-mahram yang belum sah jadi mahram kita, ya, masih mahramnya orang lain. Nah, jadi oleh karena itu barakallahu fikum, dianjurkan sekali untuk ikhwan akhwat yang memang betul-betul sudah mampu, sudah mapan, sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak menikah, maka bersegera untuk menikah. Ya, karena dunia akan ramai kalau banyak pernikahan. Nah, insya Allah. Amin ya. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga yang belum ada mahram cepat ada mahramnya. Jadi naik motor nggak sendirian. Nah, kalau jatuh ada yang tolong, masya Allah. Enak. Jatuh sama-sama dengan jatuh sendiri itu beda. Iya benar ya. Jatuh sama-sama, masya Allah. Bahkan sengaja mungkin berdoa supaya jatuh sama-sama. Iya, ada yang tolong gitu, ada yang angkat, ada yang gendong, masya Allah. Ya, kalau jatuh sendiri nggak enak. Makanya segeralah. Akhwat-akhwat juga kalau misalnya ada yang datang, ya orangnya soleh, bagus agamanya, bagus akhlaknya, udah nggak usah pikir panjang, langsung nikah. Yang penting keluarganya juga bagus ya, dan seterusnya. Insya Allah. Kalau cari yang sempurna nggak akan dapat. Ya, kalau cari yang sempurna tidak akan dapat. Demikian pula ikhwan cari yang sempurna nggak akan dapat. Maka pernikahan itu adalah mau menerima kekurangan pasangan. Itulah pernikahan. Kenapa jadi khotbah nikah ini? Baik, intinya gitu ya. Jadi kalau ditanya mana lebih bagus, ada mahram atau enggak? Apa jawabannya? Ada mahram. Dan ini sudah dirasakan oleh teman-teman kita yang spesialis sudah menikah ya. Baik. Pertanyaan terakhir, bismillah.
Ustadz Afan mau bertanya, bagaimana hukumnya jika ada seorang yang ingin memberi modal usaha tetapi hasil pinjaman dari bank dan hasil usahanya nanti akan dibagi dua dan memungkinkan dari hasil usaha tersebut akan dibayar bunganya. Ya jangan berhubungan dengan hal-hal, bukan cuma bank, semua bentuk pinjam meminjam yang di dalamnya ada riba. Ya, ahallallahu bai' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba itu sepakat ulama itu haram. Ya, itu haram. Makanya sekarang Masya Allah untuk membuat riba ini jadi halal, sebagian orang pakai istilah bunga. Bunga kan indah. Jadi sesuatu yang buruk jadi indah. Sogok menyogok jadi suap menyuap. Suap menyuap kan romantis. Jadi itu hal-hal yang tentunya tidak boleh ya. Ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau kita tahu di dalamnya ada bentuk pinjam meminjam dengan riba, modalnya misalnya, maka kita tidak berjualan atau kita berjualan yang sederhana itu lebih baik. Karena berjualan yang dicari apanya? Keberkahannya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghilangkan keberkahan pada riba dan Allah menumbuhkan keberkahan pada sedekah. Sedekah berkurang atau bertambah? Enggak. Realnya yang kita lihat berkurang dari 1 juta menjadi 500.000 kalau disedekahkan 500.000. Tapi kalau riba bertambah atau berkurang realnya? Bertambah dari 1 juta menjadi 1,5 juta, bertambah. Tapi mana yang diberikan oleh Allah keberkahan? Sedekah. Allah sebutkan ya, bukan cuma sekedar keberkahan, Allah sebutkan apa? Yamhaqullahu riba. Allah menghilangkan, mencabut keberkahan pada riba. Wa yurbi artinya menumbuhkan keberkahan pada sedekah. Coba, jadi jangan lihat sedikitnya, yang sedikit nantinya akan bertambah terus dia. Akan terus bertambah dia. Karena apa? Berkah. Makanya saya sarankan pada teman-teman yang usaha, mulailah dari usaha yang antum bisa. Jangan memaksakan diri yang antum tidak bisa. Sampai harus misalnya meminjam dengan cara riba. Karena ini akan menghilangkan apa? Keberkahan. Sehingga harta yang banyak, keuntungan yang banyak tidak akan dilihat hasilnya karena hilangnya keberkahan. Ya, semoga Allah memberikan taufik dan dinasihati temannya yang mau kerjasama tadi, sampaikan bahwa saya inginnya uang yang tidak riba. Kalau nggak riba, kerjasama insya Allah itu akan mendatangkan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya untuk semuanya. Barakallahu fikum. Selamat berjumpa kembali insya Allah di pertemuan selanjutnya, masih tentang masalah keikhlasan. Mungkin 2-3 pertemuan lagi kita akan bahas tentang masalah keikhlasan. Dan pertemuan-pertemuan selanjutnya akan lebih menarik, akan lebih banyak lagi contoh-contoh yang akan kita berikan supaya kita tahu ternyata keikhlasan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Keikhlasan itu berat, tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.